Oke, kita membahaskan hari ini tentang distribusi muatan kontinu. Ya, di sini ada suatu batang ya, bermuatan dengan panjang L di sini. Ya, terletak di semu X, ya, batang mempunyai rapat muatan yang dinyatakan dengan lambda sama dengan alpha X. Ya, jadi di situ bahwa apa? Distribusi muatan garisnya berbentuk suatu fungsi, yang dimana fungsinya di sana bergantung pada X. Ya, jadi kita kasih clue di sini bahwa lambdanya itu bergantung pada X gitu. Ya, lambda X yang besarnya sama dengan alpha X, yang dimana alpha adalah suatu konstanta positif. Ya, maka alfanya lebih dari nol begitu ya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tentukan potensial listrik di titik A dan titik B. Ya, begitu. Nah, eh, per- pertanyaan ini ya seakan menguji kita bagaimana kita memformulasikan suatu besaran fisis yang bergantung pada konfigurasi daripada muatannya itu sendiri. Dalam hal ini muatan garis di sini, ya, seperti itu. Nah, oke, jadi kita bisa menjawab masing-masing di sini ya. Kita bisa menjawab yang bagian di titik A dulu saja, ya, di titik A dulu saja, ya, di titik A, begitu. Ya, potensial di titik A, ya. Oke, alangkah lebih mudah kita bisa kopas saja di sini gambarnya, ya. Nah, kita bisa kopas gambarnya, gitu, ya. Nah, ini yang kita kopas. Oke, lalu ya kita taruh di sini, ya. Nah, oke. Oke, kita rumuskan ya, bagaimana potensial di titik A di sini, ya. Nah, kita perlu clearkan bentuk geometrinya dulu ya, seperti itu. Nah, oke ya. Oke. Nah, langkah pertama ya karena muatannya ini kan terdistribusi merata pada sepanjang L di sini, ya. Langkah pertama ya kita bisa pilih sampelnya, terserah sampelnya di mana saja ya. Kita pilih sampel di sini, sampelnya atau pias ya, pias muatan kecil di sini, ya di sini, ya. Nah, kalau kalau ini panjangnya L, maka elemen muatannya di sini ya sebesar ya dx, ya. Nah, dan apa? Dan elemen muatannya dq, ya. Kita bisa tahu ya bahwa nilai lambda itu kan sama dengan eh, dq per dx, ya, dq per dx. Nah, di mana lambda ini kan distribusi muatan Q per satuan garis x ya. Maka kita dapatkan dq sama dengan lambda dx ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan ya dq sama dengan lambda dx gitu. Oke, itu prosedural yang sudah umum ya kalau kita membahas distribusi muatan kontinu situ. Oke, ya. Nah, langkah pertama kita harus tahu di sini. Ya, sorry, bukan langkah pertama. Langkah berikutnya kita harus tahu di sini ya, let's say ya, katakanlah ya, jarak dari muatan A ini, ya, jarak jarak dari titik A di sini. Oh, sorry. Jarak dari titik A ya ke mana ini? Bentar. Aku butuh garis. Nah, ini jarak dari titik A di sini ya. Ya, titik A ke piasnya ini ya, ke sampelnya di sini ya, kita pilih di sini. Nah, ini bentar. Ini ya. Nah, ini jaraknya. Nah, kita pilih eh, ini ya, jaraknya adalah X. Ya, katakanlah jaraknya adalah X0 ya. Boleh boleh saja ya X0. Ya, jaraknya adalah X0. Dan jarak piasnya ini ke titik titik setengah bagian sini, ya setengah bagian di sini ya. Nah, ini ya katakanlah jaraknya di sini sini itu. Nah, ini ya. Jaraknya katakanlah X ya, kan boleh-boleh saja. Nah, terus jelas ya, ini kan ada garis putus-putus di sini. Ya, ada garis putus-putus di situ. Nah, maka jarak antara garis putus-putus ke titik sini, ke ujung batang ini kan sebenarnya kan L per 2 bagian ya. L per 2 bagian di situ. Oke, gitu. Ya, ini kan L per 2 bagian. Nah, kalau kita ambil di sini ya, ntar aku gambarkan lagi di sini. Ya, jarak dari sini ke sini, ya, tambahkan jarak dari sini ke sini. Nah, ya, begitu.
Nah, ini jaraknya, ini L per 2, di sini juga L per 2 pasti ya, L per 2. Nah, ini garis putus-putus ini ada gunanya ya, membagi dua bagian sama panjang, sehingga dalam artian di sini dibagi dua begitu ya, seperti itu. Nah, eh terus ya, terus kalau kalian lihat di sini ya, mana lagi di sini yang kita bisa tentukan apa? Tentukan geometrinya di sini ya. Nah, jarak dari titik ujung sini ya, ujung sini ke ujung sini kan D sudah jelas ya. Nah, pasti yang berikutnya bahwa ya, jarak dari jarak dari sini, ujung sini ke ujung sini itu pasti ya jelas D plus L kan gitu ya. Di sini ke sini adalah eh, D plus L ya. Ini D plus L seperti itu ya. Nah, oke, secara geometri ini sudah clear ya. Nah, selanjutnya kita rumuskan potensialnya. Ya, oh sorry, kok merah. Kita rumuskan potensialnya ya, ya, potensial di titik A. Ya, potensial di titik A. Ya, kalau kalian ingat ya, kalau kita punya perumusan yang distribusi muatan kontinu itu kan sebenarnya V sama dengan ya K ya Ki per R ya. Karena ini muatannya kontinu, maka muatan Ki di sini kan jadinya kita ambil piasnya, dalam hal ini dq di sini ya, kita ambil piasnya dq ya. Nah, karena yang kita inginkan adalah distribusi muatan untuk seluruh garis, tidak hanya pada piasnya saja, maka kita perlu mengintegralkan seluruh muatan yang ada di sepanjang L di situ ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang R itu apa di sini ya? R itu apa di situ ya, kita harus tahu R itu apa. Nah, R itu adalah, nah sebentar, R itu adalah jarak apa? Jarak dari mana? Jarak dari sini ya. Sorry, ini eh bukan seperti ini. Bentar, sebentar. Ini X0 ini kita pilih, bentar ya. Maaf ya, ini perumusannya agak agak anu nih ya. Bentar, bentar. Kurang umum ya. Nah, ini sebentar. Aku perlu hapus ini. Nah, sebentar ini ya ini. Bentar, ya X0-nya ini tak perbesar saja ya, tak perbesar agar aku ya, kalau misalkan kan jaraknya R itu kan jarak dari pias ke sini X0. X0 ini kan suatu konstanta, kita harus ambil dia suatu besaran yang variabel ya, bukan konstanta lagi. Nah, maka perlu tak perbesar sampai sini ya, kalian lihat sini sampai sini. Nah, ini ya sini. Nah, sini ya. Nah, berarti ya, kalau kalian lihat di sini jarak R-nya kan dari sini ke piasnya ini, ya, sini. Nah, ini. Waduh. Nah, ini ya, jarak dari sini, nah, ya, ke sini. Nah, maka kita bisa tarik ke sini ya. Nah, ini ya, jarak R-nya di sini apa nih? Berarti kalau di sininya X0, di sininya X, berarti sisanya adalah X0 min X, ya, seperti itu. Nah, ya, oke, maka kita bisa masukkan rumusannya di sini. K itu sama dengan seperempat pi epsilon 0 ya. Jadi sama aja ya. K ini integral ya dq ya dq per R. R-nya apa di sini? X0 min X ya. X0 min X. Itu harus clear di situ. Nah, dq-nya kita tahu dq-nya kan sama dengan lambda dx. Ya, maka kita bisa masukkan ya, di mana dq di sini kan adalah apa tadi? Dq di sini kan adalah lambda dx, di mana lambdanya bergantung pada x. Nah, maka kalau kalian lihat perumusannya di sini, Q itu lambdanya itu lambda x dx ya, di sini x0 min x. Nah, di sini lambdanya tidak boleh dikeluarkan dari integral. Kenapa? Karena distribusi lambdanya itu sebagai fungsi x, sehingga dia perlu dimasukkan ke dalam integral seperti itu. Nah, lantas bagaimana dengan batasnya? Ya, batasnya tentu saja kita harus lihat eh, distribusi muatannya itu dari mana sampai mana. Ya, tentu kalau kalian lihat di sini, ya, distribusi muatannya kan dari sini ya, dari ini sini ya.
dari sini ke sini, ujung sini, ujung sampai ujung sini, hingga ujung sini ke ujung sana. Ya, nah, ya kalau kalian lihat di sini, ya kalau kalian lihat di sini berarti kan distribusi muatannya dari x0 min L per 2 hingga x0 plus L per 2. Ya, x0 min L per 2 itu kan alias sepanjang D ini kan. Ya, di sini kan x0, panjang sini ke sini x0 ya. Ini perlu tak gini kan deh. Ini tak perlu tak perpanjang sampai bawah ya, sini. Nah, ini ya biar jelas di situ. Nah, situ panjang x0 min L per 2 itu kan nggak lain dan nggak bukan kan adalah D itu sendiri. Ya, sedangkan ya, oh sorry, x0 yang batas begini saja lah biar biar mudah sebentar. Ini kayaknya kebalik deh. Nah, dari sebentar ini kayaknya kebalik deh. Nah, sebentar biar biar kita clear ya, biar kita clear di sini. Nah, ini ya, sebentar. Ini ya sebenarnya kan ujung batang ke ujung batang kan? Ya, ujung batang sini ke ujung batang sini. Itu kalau kalian lihat batasnya dari min L per 2 ya sampai L per 2 ya. Nah, lambdanya kita masukkan ya. Lambdanya kan tadi kan alpha x. Ya, lambdanya itu kan sama dengan alpha x. Nah, di sini. Ya, lambda di sini kan sama dengan ya alpha x ya. Nah, karena alfanya konstanta ya udah keluarkan saja. Maka di sini kita punya k alfa ya integral min L per 2 sampai L per 2 x ya x0 min x dx. Nah, begitu. Ya, seperti itu. Nah, oke. Ya, sekarang kita di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat sebenarnya batas ini kan kalian bisa ganti juga ya. Kalian bisa eh, bisa ganti sebenarnya batasnya itu dari mana di situ ya. Batasnya tuh dari sini, dari ujung sini D plus L sampai D ya. Nah, kalau kita lihat ya itu boleh boleh batasnya boleh kalian ganti dari mana itu? Dari ya dari sini ya, dari sini ya dari sini sampai sini. Ya, oh sorry, dari ujung sini sampai sini ya. Nah, karena kan yang titik acuannya kan sorry, titik yang ditanyakan kan di sini. Berarti kan batasnya integralnya dari sini sampai sampai sini ya. Itu jangan sampai kebalik seperti itu. Ya, dalam artian min L per 2 ini batasnya bisa kalian ubah ya jadi ya min L per 2 ini bisa kalian ubah jadi D plus L ya sedangkan batas yang plus L per 2 bisa kalian ubah jadi D gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini kan K alfa ya. Nah, ini kalian jangan gampang bingung ya. Kalian itu lihat geometrinya gitu loh. Ya, kalau kalau misalkan kalian lihat di sini kan eh di sini kan ini kan D plus L kan di sini. Ya, kita integrasikan dari ujung sini sampai ujung sini. Ya. Ujung sini apa? D plus L. Ujung sini apa? D. Ya, panjangnya D kan gitu. Maka batasnya itu bisa kalian ubah sebenarnya. Ya, kan begitu. Ya, seperti itu. Nah, ya, oh ya, sorry, ini batasnya harusnya dari ujung kanan kan plus ya, ini ujung kiri minus. Nah, ini ujung kanan plus, ujung kiri minus ya. Berarti yang ujung kanan yang plus itu D plus L, yang ujung kiri minus itu L min L per 2 ya. Maka kalian bisa ganti itu sekarang. Ya, ini jadinya apa di sini? Yang L per 2, D plus L, di sini D ya. Nah, ini X0 min X ya, ini D, dx. Nah, gimana cara integralkannya? Ya, nah, cara integralkannya ya pasti dengan kalkulus, ya. Kalian harus ingat tuh kalkulus itu ya di semester 1 itu harus mutlak bisa gitu. Ya nggak bisa kalau kalian nggak ngerti kalkulus itu. Nah, maka kalian bisa pecahkan ini jadi dua part ya. Ini D plus L, ini D. Ya, bisa kalian pecah jadi gini, dx ya. Nah, ya bisa kalian pecahkan jadi bentar. Ya bisa kalian pecahkan jadi gimana ya NA ya pemecahannya. Eh Ya, kalian bisa 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 gini kan? Nah, sebentar. Nah, bentar, gini aja. Nah, ini sorry, ini jadinya ini bentar. Ini min min 1 dx ya, tambahkan ya d ya, d plus L
ya sampai D ya jadi berapa ini? Berarti bisa dipecahkan jadi dua part ya. Bisa ini sorry ini di dalam alfa ya. Maka ya, yang ini x0 ya, ini x0. Nah, ini per x0 min x ya, dx kan gitu. Ya, bisa dipecahkan jadi dua bagian ya. Nah, maka kalian bisa integralkan di sini ya. Kalau kalian lihat di sini, ya berarti kan ini k alfa ya. Ini minusnya bisa kalian keluarkan, berarti kan min integral dx ya. Ini d plus l, ini d ya, ini tambahkan ya. X0 kan adalah nah X0 itu kan adalah suatu konstanta ya, maka bisa kalian keluarkan juga. Maka ini jadinya X0 integral D plus L, ini D ya seper X0 min X ya. Jadi misalkan saja U-nya kan X0 min X ya. U-nya berarti X0 min X. Ya, turunannya X0 min X itu apa? Min 1 ya. Nah, gitu. Nah, sehingga kalian dapatkan yang ini integralnya apa? Ya, yang ini integral dx ya X. Min X dari mana? Dari D plus L sampai D ya. Ini kan X0 integral ini kan minus ya, minus X0 ya. Ini minusnya keluar, ini di sini minusnya keluar gitu. Minusnya keluar. Nah, terus gimana ini? Nah, ini kan integral ini kan ln ya. Maka di sini ln ya X0 min X ya. Batasnya dari mana? Dari D plus L sampai D ya. Nah, maka kita bisa dapatkan di sini. Ya, maka kita bisa dapatkan di sini ke alfa. Ya, ini min masukkan batas atasnya D dikurangi batas bawahnya D plus L kan gitu. Yang ini min X0 ya, masukkan batas atasnya ln X0 min D ya dikurangi ln ya X0 min D plus L ya kan gitu. Nah, gitu loh. Ya, sehingga kalau kalian lihat di sini ya, maka kalau kalian lihat di sini maka potensialnya itu ya kalian dapatkan di sini K alfa ya. K alfa berarti gimana ini? Ya, yang ini ya berarti di sini kan L ya. L dikurangi X0 ya ln ln X0 min D per ya X0 min D plus L ya di situ. Nah, itu ya. Nah, gitu. Ya, sehingga kalian dapatkan perumusan potensial di titik A adalah sebagai berikut. Ya, kalau kalian lihat baik-baik di sini. Ya, oke. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke, seperti itu. Nah, kita sudah dapatkan ya potensial di titik A itu sebagai berikut. Ya, begitu. Nah, sebelum aku bahaskan ke yang titik B ya. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, sebentar, sebentar. Di sini ada X0 ya. Di sini ada X0 sebenarnya. X0 itu ya, X0 itu nanti kalian bisa ubah lagi ya. X0 itu jadi hubungannya itu gimana gitu loh. X0 itu. X0 di situ jadi bagaimana nanti. Ya, itu kalian bisa cari itu. Nah, ya. Nah, sebentar, sebentar. X0 di situ kan tadi dari mana? Dari ya X0 itu kan jarak dari sini ke sini ya, alias D plus L per 2 ya. Nah, kalau kalian lihat di situ kan gitu. Nah, X0 itu, oh sebentar, ini perlu kalian generalisasi lagi. Nggak boleh ada X0 di situ. Kenapa? Karena variabel awalnya nggak ada X0 di gambar soalnya. X0 itu hanya untuk mempermudah saja, guys. Gitu loh. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kita kita makanya perlu ganti di situ. Nah, ini ya. Nah, kita tahu bahwa ya X0 ya X0 tadi ditambahkan L per 2 ya. Ya, X0 itu kan sorry, X0 itu kan sama dengan D plus L per 2. Ya, X0 itu D plus L per 2 ya. Nah, itu perlu clear itu. Ya, perlu diperjelas tuh. X0 itu akan sama dengan ya D plus L per 2 ya. Maka kalian ganti X0-nya itu. Ya, maka maka potensialnya K alfa ya K alfa L ya, K alfa L di situ di sini min X0 ya. Min X0-nya itu kan apa? D plus L per 2 ya dikalikan ln
ya, len terus, nah ini sorry, ini kurung apa, kurung kurawal ya, kurung kurawal di sini. Nah, ini ya, terus len apa ini? Len, ya X0-nya ganti di situ. X0-nya ganti ya, sehingga di sini min L per 2 ya, di sini. Terus di sini apa ini? Ya, di sini ya ini di sini jadinya ya X0-nya masuk ke sini ya. Sehingga ini kan D-nya kan lenyap ya. Sehingga di sini ya, sehingga di sini jadinya eh, apa di sini? X0 min D plus L ya. Nah, di sini kan ini kan D plus L per 2. X0-nya masuk ke sini kan D plus L per 2. Oh, sorry, ini positif ya harusnya ya. Positif. Ya, ini positif. Terus yang ini jadi gimana yang bawah ini? Ya, ini yang bawah ini jadinya kan masukkan ya D plus L per 2. Diawang aja, nggak usah ditulis kelamaan. Ya, berarti yang bawah ini kan min L per 2 ya. Min L per 2 ya. Nah, sehingga kalian dapatkan di sini V0 itu sama dengan ya K alfa L ya min ya D plus L per 2 dikalikan len ya len min 1 ya. Len min 1 itu berapa? Len min 1 itu 0 kayaknya ya. Len min 1. Bentar, aku hitungkan dulu ya. Len min 1 itu 0 kayaknya deh. Len min 1, len min 1. Len min 1. Ya, coba cari ya len min 1 tuh berapa? Sebentar. Aku hitungan lagi, tak perlihat ya. Oke, oke, oke. Nah, Bisa di kalkulator error nggak sih error kak? ya. Lan, lan min satu. Oke, oke, sebentar. Len ini X0 itu D plus L per 2. X0 itu D plus L per 2. Bentar, bentar, ada yang salah kayaknya ya. Hmm, D X0-nya masuk ke sini, ini D plus L per 2. D, bentar, bentar. X0, ya X0 min D plus L ya. X0-nya D plus L per 2 dikurangi D plus L ya. Coret, coret L per 2 min L itu kan min L per 2, betul ya. Nah, ini ya, jangan-jangan ada masalah nih di sini. Ini ya X0 min D, X0 min D plus L. Bentar. Hmm. Yang ini tadi log A min log B itu kan log A per B ya. Bentar, 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 bentar. Log min 1. Sebentar. Log, sebentar ya. Log min A. Bentar, log, bentar, bentar, bentar. Ya, ini coba tolong kalian cari ya, ini hasilnya ini berapa ini kira-kira? Bentar. Aneh ya. Atau kalian bisa pisahkan aja ya. Bisa pisahkan aja, nggak masalah ya sebenarnya. Ntar. Kalau kalian pisahkan ya, ini kan sebentar, yang ini kan lem
min L per 2. Nah, aku lupa sifat log min A itu ada nggak ya? Log min A itu ya. Log min A itu apa ya? Nah, aku juga lupa matematika SMA itu, logaritma itu. Hmm, ini pisahkan saja ini. Nah, ntar ini pisahkan saja ini. Nah, ini berarti kan sebenarnya kan eh, log ya L per 2 ya dikurangi sorry kok len atau log sama aja ya. Bedanya len itu kan natural ya. Nah, ini len L per 2 dikurangi len ya min L per 2 ya sini. Ya, yang jawaban seperti ini juga juga nggak masalah ya, nggak apa-apa di sini. Ya, nggak apa-apa. Ya, jawaban seperti ini juga nggak masalah. Oke, oke, masukkan ke sini batasnya ya. Jadinya seperti itu. Atau gini ya, atau kalian boleh juga seperti ini ya. Kalau misalkan kalian maunya segini-segini x0 plus x juga nggak masalah. Tapi kalau x0 min x juga nggak masalah sih. Argumennya sudah benar ya sebenarnya ya. Oke, ntar tak perlihatkan dulu. Ya mungkin ada step yang keliru ya. Mungkin ya. Nah, itu. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini D. Ya, seperti itu. Ya udahlah, seperti itu aja. Ya, oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum tak lanjutin ke bagian yang B di situ. Aku kurung dulu ya. Ya, sambil aku mikir mungkin ada bagian step yang keliru mungkin. Aku lupa len negatif itu apa ya? Saya aku sambil cari ya. Oke, kalau ada yang mau tanyakan, silakan ya, boleh tanyakan. Tanyakan aja. Kak mau tanya, LAN Tanya, itu tanya. tadi dari mana? Apa? Kok bisa hasilnya LAN itu? Ya, kamu kan lihat di sini bentuk kalkulusnya, ya bentuk kalkulusnya di sini, yang bagian sini, ya bagian dulu dulu. Bentar, ya bagian bagian ini, ya. Nah, nah, ini kan bagian integralnya ini, ya kalau kamu lihat kan di sini asal usulnya kan dari integral, ya kan asal usulnya kan dari integral seper x0 min x dx, ya. Nah, kalau kamu misalkan u sama dengan x0 min x, maka ya dx kan sama dengan minus du, gitu kan. Nah, sehingga kita punya di sini, nah ini kan sama dengan seper u, ya. Ini kan dx-nya kan sama dengan minus du di situ, ya. Nah, integral yang bentuknya seperti ini kan kalau dikalkulus kan seper u du, seper x dx, seper y dy itu kan sama dengan ln itu, ya, ln u itu, ya, gitu. Makanya ketemunya u-nya apa? Nah, u-nya itu kan adalah ya, u-nya itu kan adalah min ln ya, u-nya kan tadi kan x0 min x, ya makanya jadinya seperti ini, ya, seperti itu. Nah, yang aku ingat ln itu kan kalau min kan dibagi ya.
Len min 1 itu ada loh hasilnya. Kalau di Vismat itu, aku lupa. Cuma aku lupa ekspresi ekspresi generalnya itu apa gitu loh. Ya itu ada hasilnya itu. Seperti itu. Ya, jelas ya. Itu Len dari sana, Len. Ya, Kak, jelas. Terima kasih. Ya, itu aku Vismatnya juga lupa itu. Len min 1 itu apa ya gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ya kalian kalau misalkan melihat cara ini ya di buku itu ada kayaknya. Di buku Tipler itu ada kok. Ya, cuma yang di buku Tipler itu kan di buku Tipler itu kan hanya memfasilitasi untuk medan listrik aja yang aku lihat itu di buku Tipler itu. Nah, sisanya ini ya sisanya ini tak adaptasi sendiri untuk medan listrik itu kan seperti itu. Oke. Hmm. Oke. Ya sudah, sekarang bagian yang A ya. Ya, bagian yang A. Ya, bagian B ya. Bagian B. Ya, tadi kan bagian oh sorry, di titik B ya. Nah, di titik B, di titik B seperti itu. Nah, ini ya di titik B gitu. Ya. Nah, ini yang kayak gini-gini tuh ini kok bisa ini jadi seperti ini tuh manipulasi aljabar aja sebenarnya. Ya, atau kalau kalau kalian ingat ya di apa namanya di kalkulus tuh kan ada integral pecah rasional. Boleh pakai itu boleh. Ya, sama aja kok hasilnya. Seperti itu. Oke, ya itu sama dengan integral pecah rasional. Ya, kalian ingat-ingat itu. Oke, ya, next. Ya, yang selanjutnya di bagian B ya. Nah, kalau bagian B aku kopas sendiri ya bagian B di sini. Ya, potensial yang di bagian B di sini. Nah, waduh, kebesaran. Atau boleh seperti ini boleh ya. Kalau kalian mau learn itu boleh ambil nilai absolutnya boleh. Ya, nilai absolut. Ya, jadi learn kan nggak ada negatif sebenarnya. Makanya learn itu kan harus ada tanda absolutnya sebenarnya ya. Itu kasih absolut ya nanti ya di sini ya. Tanda absolut ya. Seperti itu. Nah, sehingga nanti eh, apa namanya? Meskipun minus tuh hasilnya bisa positif ya. Pasti positif hasilnya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan di titik B gimana sekarang? Pertanyaannya kan seperti itu. Ya, seperti biasa prosedur prosedur yang pertama yang kalian harus bisa buat piasnya ya. Buat piasnya itu biasnya katakanlah di sini ya. Nah, bias di sini ya kalau misalkan panjangnya L maka di sini elemen garisnya itu sebesar di X ya. Seperti itu. Nah, yang kedua kita harus tahu jarak dari pias ke titik B di sini jaraknya sebesar apa ya seberapa gitu ya. Nah, itu yang sini ke sini itu berapa gitu ya. Nah, oke. Ya, maka yang di sini itu ya kita katakanlah di sini R ya, terus jarak dari sini ke sini ya katakanlah di sini sebesar X ya, kan boleh aja. Maka R di sini ya menggunakan Pitagoras kita dapatkan ya X kuadrat plus B kuadrat pangkat setengah gitu. Ya, kan dalil Pitagoras kan seperti itu. Nah, maka ya kalau kita ingin mengerjakan potensial ya sesuai rumus yang tadi, oh iya lupa. Tadi bahwa lambdanya itu sama dengan apa? Ya,
alpha x, sorry. Ya, alpha x. Ya, maka potensialnya itu ya kita punya ya K tadi integral apa? dq per r ya. Nah, ya di mana dq-nya kan sama dengan ya dq-nya kan sama dengan lambda dx. Ya, kita masukkan di sini dan lambdanya sama dengan alpha x. Ya, maka kita punya alpha x dx. Ya, maka kita punya di sini K alpha integral ya x dx. Ya, dan R-nya apa? R-nya itu kan adalah x kuadrat plus b kuadrat pangkat setengah. Ya, nah batasnya dari mana sampai mana? Ya, nah kalau kita ingin melihat batas integralnya, kita lihat di sana x-nya ini, ya kontribusinya dari mana sampai mana? Tentu saja dari sini, dari min L per 2 sampai sini, ujungnya di sini L per 2. Ininya kan titik nol di sini. Gitu ya. Nah, ini lebih mudah di sini. Ya, ini min L per 2, di sini L. Ya. Nah, ini kalau kalian menyelesaikan permasalahan fisika itu nggak luput dari integral ya. Makanya pelajaran integral metode ini, metode itu, bentuknya seperti itu kan harus clear. Ya, itu nggak boleh nggak clear. Karena nanti soal ujian tuh bisa aja divariasikan karpe dosen gitu loh. Ya, kalau kalian lihat di sini, ini kan pangkatnya 2, ini pangkatnya 1. Ya, selisih pangkat 1 di sini. Ya, kalau kita lihat di sini kan bisa gunakan integral substitusi. Ya, integral substitusi. Nah, ya, misalkan saja ya u-nya itu sama dengan x kuadrat plus b kuadrat ya. Maka kita punya di sini du-nya kan sama dengan 2x dx ya. Seperti itu. Nah, sedemikian sehingga kita ganti sekarang. Ya, maka di sini k alfa ya, ini integralnya dari min L per 2 ya sampai L per 2x. Di sini u-nya pangkat setengah, di sini dx-nya adalah maka di sini dx-nya sama dengan du per 2x ya. Maka kita punya di sini du per 2x ya, coret coret ya. Sehingga kita punya di sini ya, maka kita punya di sini k alfa ya min L per 2 sampai L ya integral u pangkat min setengah du ya. Nah, kalian harus ingat ya, ingat bahwa integral u pangkat n dn ya kalau di kalkulus rumusnya apa? Ya, sorry kok dn, du ya, du ini n ya itu super n plus 1 u pangkat n plus 1 ya. Nah, oke, nggak usah plus c ya. Kenapa? Karena ini ada batasnya di sini. Sehingga kita punya di sini k alfa ya, maka sehingga kita punya di sini 1 per min setengah plus 1 kan karena pangkatnya min setengah ya. U pangkat min setengah plus 1 ya dari min L per 2 sampai L per 2 ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini K alfa ya 2 K alfa ya, maka kita punya di sini ya U pangkat setengah ya. Sehingga kita punya di sini 2 K alfa ya. Di sini ya min L per 2 sampai L per 2 ya. U-nya tadi kan sama dengan x kuadrat plus b kuadrat ya. X kuadrat plus b kuadrat pangkat setengah ya. Pangkat setengah gitu. Nah, nah batasnya dari min L per 2 sampai L per 2 ya. Seperti itu. Nah, ya eh, selanjutnya nanti kalian tinggal masukin saja ya batasnya di situ. Nah, batasnya kalau L per 2 itu gimana ya? Kalau ini harusnya 0 ya hasilnya kayaknya. Nah, ini ya, ini 2K alfa, ya masukkan batas atas di situ. Ya, batas atasnya itu eh, ya, maka L kuadrat per 4 ya plus B kuadrat pangkat setengah ya minus ya batas yang bawah ya batas yang minus ya. Nah, ini batas yang minus, maka kita punya L kuadrat per 4 juga kan plus B kuadrat pangkat setengah ya. Seperti itu. Nah, ini kalau kalian lihat ya 0 hasilnya ya. Gitu. Nah, itu ya.
Nah, ini ya, kalian lihat ya di sini, maka sama ya, di sini hasilnya nol ya, di situ. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, silakan kalau ada yang mau kalian tanyakan, boleh ya, di situ. Ya, gitu ya. Ini kelihatan banget ya, ini hasilnya nol. Ya, kalau misalkan lambdanya itu nggak sama dengan alpha x itu nggak nol itu, seingatku ya. Biasanya itu nggak nol. Kalau lambdanya nggak sama dengan alpha x itu, ya, seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, ntar tak stop dulu rekamannya ya, kalau gitu. Nah, karena ini kan hanya 3 nomor gitu ya.